Batasan aurat perempuan adalah jami'u badaniha, seluruh badannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ma siwal wajhi wal kaffaini, selain muka dan telapak tangan, itu perempuan. Itu dalam sholat. Tapi beda lagi ketika di luar sholat. Kalau di luar sholat, auratnya perempuan adalah jami'u badaniha, seluruh badannya. Ilal ainani gitu kan, kecuali dua mata. Sekarang kan beda. Yang ditutup matanya, yang kebuka yang lain. Babu syurutis sholati, bab syarat sah sholat. Di sholat itu kita harus melakukan dua hal. Yang pertama syarat, yang kedua rukun. Ada syarat, ada rukun. Kadang-kadang kita nggak bisa bedain juga mana syarat, mana rukun, kebolak-balik. Cara membedakannya yang sangat mudah adalah kalau syarat itu dilakukan sebelum melakukan sholat itu sendiri. Syarat itu adalah sesuatu yang menunjang sahnya sholat, tapi dilakukan di luar sholat. Nah itu syarat. Kalau rukun adalah segala sesuatu kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan ketika kita sholat. Pertama kali kita sholat sampai salam. Nah itu rukun. Nah sekarang yang kita bahas adalah syarat sebelum melakukan sholat. Apa saja yang harus dilakukan oleh kita semua. Atau syurutus sholati, syarat sah sholat itu samaniyatun, ada 8. Yang pertama, toharatul hadasaini, suci dari dua hadis. Suci dari dua hadas. Hadas besar atau hadas kecil. Yang kedua, wat toharatu anin najasati, suci dari berbagai macam najis, baik najis mughaladah, najis mutawasitah, atau najis mukhaffafah. Fithaubi, yang harus suci itu apa? Fithaubi, baju kita. Wal badani, badan kita. Wal makani, dan tempat yang akan dijadikan sholat. Itu ketiganya harus suci. Harus jelas bahwa yang kita pakai, bahwa badan kita ataupun tempat kita sholat harus suci dari ketiga jenis najis itu. Harus dipastikan dulu, oh sudah suci belum nih gitu kan badan kita. Baju kita tadi kecipratan air kencing enggak? Terus tempat kita sholat, wah ada Pak Bambang kan, aman gitu. Nah itu harus dipastikan dulu kesuciannya. Setelah itu yang ketiga, syarat sah sholat yang ketiga adalah satrul aurati, menutup aurat. Di sini ada laki-laki, ada perempuan. Kalau batas aurat laki-laki ketika dia sholat, batasnya, bukan kesopanan, batas. Boleh kita melakukan sholat asalkan ketutup ma baina surrati wa rukbati. Itu harus tertutup antara pusar dan lutut. Ada apa antara pusar dan lutut? Nah itu harus tertutup. Yang pertama laki-laki. Yang kedua, batasan aurat perempuan adalah jami'u badaniha, seluruh badannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ma siwal wajhi wal kaffaini, selain muka dan telapak tangan, itu perempuan. Itu dalam sholat. Tapi beda lagi ketika di luar sholat. Kalau di luar sholat, auratnya perempuan adalah jami'u badaniha, seluruh badannya. Ilal ainani gitu kan, kecuali dua mata. Sekarang kan beda. Yang ditutup matanya, yang kebuka yang lain. Benar gak?
Ya, Islam menganjurkan untuk perempuan itu auratnya selain daripada sholat adalah jami'u badaniha, seluruh badannya, kecuali kedua matanya. Yang keberapa? Itu 2, 3. 3 satrul aurah. Yang keempat sekarang, wastiqbalul kiblati. Syarat sah sholat itu adalah kita harus mengetahui arah kiblat. Makanya sebelum melakukan sholat, misalkan di lapangan gitu kan, yang kita baru pertama kali ke situ, harus tahu dulu mana nih arah kiblat gitu. Kalau udah diyakin nih, nggak ada alat misalkan atau apapun, tapi kita punya pertanda bahwa oh arah kiblat ke sini. Dulu dipelajari Pak, arah kiblat itu dari posisi matahari. Itu dulu kita dipelajarin, ada kitab khususnya itu. Itu syarat sah sholat yang keempat. Sekarang yang kelima, syarat sah sholat yang kelima adalah waduhuli waktiha atau waduhulul wakti, masuk waktu sholat. Kenapa di sini sebelum kita membahas mengenai inti dari sholat, dibahas dulu mengenai waktu-waktu sholat, supaya kita pemahamannya ya, oh udah ke sini baru masuknya ke sini. Karena tadi kita udah paham kan masalah waktu sholat. Tidak sah kita sholat maghrib 1 menit sebelum maghrib kita sholat maghrib. Karena sah atau diterimanya kita sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah terkonfirmasi masuk waktu. Itu baru boleh sholat. 1 menit misalkan sebelum maghrib kita udah sholat duluan gitu kan, nggak tahan kita, rindu sama Allah. Kita melakukan sholat itu tidak sah sholatnya. Yang kelima, yang keenam sekarang, wal ilmu bipardiyatiha, dan mengetahui terhadap rukun-rukun yang ada dalam sholat. Apa aja sih rukun yang ada dalam sholat? Dari mulai niat takbiratul ihram sampai salam ada berapa? Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 15. Nah itu kita harus tahu rukun-rukun dari sholat. Yang ketujuh sekarang, wa Allah ya takida fardon min furudiha sunnatun. Tidak boleh sampai ada di diri kita beriktikad bahwa salah satu rukun dari sholat itu adalah sunnah. Ya, misalkan di dalam ruku, setelah kita ruku itu ada apa? Selain daripada ruku itu sendiri, ada tumaninah. Tumaninahnya hilang, kita beranggapan bahwa tumaninah itu adalah sunnah. Nah itu adalah batal sholatnya. Karena tumaninah itu masuknya ke rukun sholat. Ruku dan tumaninah dalam ruku, i'tidal dan tumaninah dalam i'tidal. Ada 4 itu. Itu ketujuh. Sekarang ke-8. Syarat sah sholat ke-8 adalah wajtinabul mubtilati, menjauhi segala sesuatu yang bisa membatalkan sholat itu sendiri.